yang teduh menghadap takhta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu imbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku. Bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus. Dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari Rabu malam ini yang merupakan ibadah keluarga, dan kita masih berada di dalam masa pandemi sehingga kita belum bisa untuk melaksanakan ibadah keluarga di sektor masing-masing. Karena itulah pada malam ini kita beribadah secara online. Dan mari jemaat, kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Engkau yang telah memelihara hidup kami semua sejak matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Engkau yang berkenan menguatkan kami, suami istri, anak-anak, melaksanakan tugas sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja maupun kami yang berada di rumah melayani keluarga, dan anak-anak yang mengikuti perkuliahan maupun studi melalui online. Ya Bapa, kini kami berkumpul di dalam rumah kami masing-masing, dan kami akan beribadah memuliakan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi kami semua. Bukakanlah pengertian kami, supaya kami dapat memahami firman dengan baik, dan kami dapat hidup di dalam firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita berdiri dan kita akan mendengarkan pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus pasalnya yang ke-8 pada ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Yang demikian firman-Nya.
Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca apa yang dituliskan oleh penulis Markus pasal yang ke-8, maka diberikan judul pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Jadi ketika kita bicara tentang penderitaan, maka ini adalah bagian dari perjalanan Tuhan Yesus sebelum ia akan sampai ke Golgota. Dan ia masih berada bersama dengan para murid, dan percakapan-percakapan Tuhan Yesus bersama para murid adalah menjadi suatu bagian pengajaran yang menguatkan para murid untuk lebih memahami ketika ia hadir sebagai orang yang diurapi oleh Allah. Dan ketika disebutkan bahwa dia adalah anak manusia, tetapi kalau kita melihat kepada apa yang dikatakan oleh Petrus bahwa engkau adalah Mesias, di dalam pasal yang ke-8 pada ayatnya yang ke-29, maka hal ini mau menegaskan sebagai Mesias, atau di dalam bahasa Yunani disebutkan dengan Kristus, itu berarti orang yang akan diurapi. Dan jemaat, orang yang diurapi di dalam perjanjian lama itu adalah raja. Orang yang diurapi itu adalah mereka yang hadir sebagai pemimpin. Dan Yesus menyebutkan dirinya anak manusia. Seperti yang ada di dalam Yesaya pasal yang kedua. Bahwa anak manusia ini mau menunjukkan kepada dia yang akan menjadi raja. Karena itu perjalanannya untuk menuju kepada penderitaan, tetapi penderitaan itu pada akhirnya akan mengokohkan dirinya
sebagai seorang raja di atas segala raja. Karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca di dalam pembacaan ini, bagaimana anak manusia menggambarkan, Yesus menyebut dirinya anak manusia, dan ia menggambarkan bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, dan ahli-ahli Taurat. Hal ini pasti belum terbayang oleh para murid. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tetapi jemaat, Tuhan Yesus mengajarkan para murid lewat setiap pernyataannya untuk menguatkan mereka secara mental spiritual. Bahwa untuk mengikuti Dia di dalam perjalanan pekabaran Injil, di dalam perjalanan untuk menjadi penjala manusia, mereka akan menyaksikan Yesus yang adalah Dia yang diurapi. Bahwa Dia akan mengalami suatu penderitaan yang di luar dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena itulah jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus mengatakan di dalam ayat yang ke-32 bahwa Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, sebab dia seolah-olah sulit untuk menerima bahwa Yesus yang nantinya akan ditolak, Yesus yang nantinya akan menanggung banyak penderitaan. Hal ini tidak mempersiapkan Petrus dengan mental spiritualnya. Dan Yesus marah. Karena apa? Apa yang dipikirkan oleh Allah jauh dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena itu kita punya tema pada malam ini berjudul, pikirkanlah apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang dipikirkan manusia. Begitu ya jemaat. Karena itu Petrus mengatakan seperti itu dan Yesus menarik. Supaya apa? Supaya pikiran Petrus yang katanya sedang dikuasai oleh iblis. Sebab kita baca di dalam pembacaan ini, para murid menyaksikan ketika Yesus menarik Petrus. Dan Yesus mengatakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Karena secara manusia tidak ada orang yang berpikir soal penderitaan. Gitu ya jemaat. Secara manusia yang kita pikirkan tuh yang enak, yang menyenangkan. Pasti yang kita pikirkan itu sesuatu yang membahagiakan. Tidak ada manusia yang berpikir soal sebuah perjalanan yang harus ditempuh dalam penderitaan. Dan karena itu Petrus tidak memahami apa pernyataan Yesus ketika ia mengatakan anak manusia harus menanggung penderitaan dan ia akan ditolak oleh para imam, tua-tua, ya, para ahli Taurat, orang-orang yang sebenarnya memiliki kekuasaan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itulah hal kedua Yesus mengatakan kepada para murid dan kepada orang banyak, setiap orang yang mau mengikut aku, pertama ia harus menyangkal diri. Jemaat, bagaimana kita menyangkal diri? Yang menyangkal diri sama seperti ketika dikatakan hidup, ketika kita mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidup ini dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh keangkuhan kita, bukan oleh kesombongan kita, tapi hidup ini betul-betul Yesus yang menguasainya. Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Kita harus hidup melakukan apa yang menjadi kehendaknya, bukan kehendak kita. Gitu ya jemaat. Itu yang dimaksudkan dengan menyangkal diri. Ya, kita semua sebagai orang percaya, Yesus mau katakan begitu. Barang siapa yang mau mengikut aku, pertama-tama sangkalah dirimu. Seperti ada lagu yang mengatakan begini,
hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Gitu ya jemaat. Jadi betul-betul Yesus menguasai pikiran kita. Yesus menguasai hati kita. Menguasai seluruh perbuatan kita. Sehingga yang tercermin, yang terlihat adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Allah. Gitu ya jemaat. Bagian yang kedua dikatakan memikul salib. Kadang kita salah pengertian. Kita mengatakan kok Yesus sudah memikul salib, kok kita juga memikul salib. Jemaat, kalau dikatakan menyangkal diri dan memikul salib, artinya di tengah dunia ini kita tidak pernah mengalami hal yang enak. Kita penuh dengan ancaman, kita penuh dengan tantangan, kita penuh dengan persoalan-persoalan hidup, dan hidup kita selalu terancam. Dan itu adalah sebuah salib. Gitu ya jemaat. Kalau Yesus memikul salib, karena dia menanggung segala penderitaan kita, dosa, pemberontakan kita, ketidakbenaran yang ada di dalam hidup kita. Dan Yesus sudah pakukan itu di salib. Sehingga hidup kita adalah hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus harus berani menjalani hidup yang terancam, hidup yang penuh tantangan, yang menghadapi persoalan, yang kadang kita berpikir pekerjaanku bagaimana. Yang kadang kita berpikir anak-anakku masa depannya bagaimana. Di dalam ancaman COVID, aku hidupnya bagaimana, ekonomiku bagaimana. Dan itu adalah sebuah salib. Itu ya jemaat. Sehingga kita bukan memikul salib seperti yang Yesus pikul. Bukan. Tapi bahwa di dalam dunia ini, Yesus katakan tidak ada yang abadi. Semuanya penuh dengan ancaman dan sifatnya hanya sementara. Karena itu ketika kita memikul salib kehidupan kita dan kita mengiringi tapak perjalanan hidup ini di dalam tapak kaki Yesus, kita tidak perlu takut. Gitu ya jemaat. Kita pasti akan dikuatkan. Kita pasti akan dihibur. Kita pasti diberikan hikmat, kemampuan untuk bisa tetap berjalan dengan sukacita. Untuk bisa tetap berjalan dengan kepastian iman. Itu yang dikatakan memikul salib. Kemudian dikatakan ikut aku. Jadi jemaat, menyangkal diri, memikul salib bukan jalan sendiri, tapi jalan di dalam langkah-langkah Yesus. Pasti yang kita nikmati adalah damai sejahtera. Sebab apa? Yesus yang sudah mati dan bangkit, dia yang sudah memenangkan hidup kita terhadap kuasa dosa dan maut, dialah yang menguatkan kita. Dialah yang menghibur kita. Dialah yang memberikan kepada kita semangat. Sehingga menjalani hidup ini kita tidak akan pernah takut. Gitu ya jemaat. Karena itulah di dalam pembacaan kita saat ini Yesus memberikan suatu pandangan. Mungkin kita bilang berat dong ya jalannya. Tapi kita tidak jalan sendiri. Kita jalannya dengan Tuhan Yesus. Seperti lagunya kan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan Engkau sertaku. Ini lagunya. Bahwa manusia tidak bisa memberikan perjalanannya sendirian. Ada Tuhan. Karena janji Yesus, aku menyertai engkau. Gitu ya jemaat. Karena itu Tuhan Yesus katakan di dalam ayatnya yang ke-35 sampai dengan 38. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi salib yang kita pikul
Bisa terjadi kalau kita nggak kuat, tidak betul-betul berjalan dengan Yesus, bisa terjadi kita lemah. Kita mungkin meninggalkan iman kita. Kita mungkin menjadi orang yang gagal. Karena apa? Karena kita tidak beriman dengan kokoh. Dan Yesus bilang, kalau kita kehilangan Dia, kita juga kehilangan nyawa kita. Kita kehilangan hidup. Kita kehilangan masa depan. Tapi kalau kita tetap berjalan dengan Yesus, mengiring tapak kakinya sambil memikul salib, dan kita akan kuat, tidak mudah terpengaruh kiri dan kanan, kita juga akan kuat untuk tetap setia dalam iman dan taat melakukan perintah-perintahnya, maka Yesus katakan kita akan menerima mahkota. Karena kita diselamatkan baik di bumi ini maupun ketika kita di dalam akhirat. Gitu ya jemaat. Karena itu marilah sebagai orang-orang beriman, ketika kita berada dalam minggu-minggu prapaskah yang kita jalani ini, firman ini datang menyapa kita. Berpikirlah seperti yang Yesus pikirkan. Sebab yang Yesus pikirkan bukan yang senang, tetapi yang Yesus pikirkan adalah menyelamatkan manusia. Tidak boleh ada seorang pun binasa. Karena itu Yesus mau berkorban. Yesus mau menderita supaya kita semua menjadi orang-orang yang menerima keselamatan. Kalau manusia berpikir hanya berpikir untuk dirinya, manusia berpikir hanya untuk kepentingannya, untuk keuntungannya, tapi bukan untuk orang banyak. Dan Yesus berpikir untuk keselamatan orang banyak. Karena itu jemaat, berpikirlah seperti yang Yesus pikirkan. Kita harus selalu bilang, Tuhan kasih aku hikmat supaya aku bisa berpikir mana yang memuliakan Tuhan dan mana yang tidak memuliakan Tuhan. Berikan aku hikmat supaya aku menjauhkan segala cobaan, godaan yang bisa membuat aku jatuh. Supaya aku tetap menyangkal diriku, aku memikul salibku, dan aku mengiringi tapak kaki Yesus. Sehingga pada akhirnya dengan kekuatan Yesus, aku dapat hidup sebagai orang-orang yang taat dan setia di dunia ini. Terpujilah Kristus. Amin. Dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah aku, biarlah sinarmu sebab ku tak dapat jalan sendiri, melewati lembah duka senyum, jalanku gelap dan Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah
biarlah sinarmu menerangi hidupku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang berada dalam kondisi yang sakit. Kita berdoa juga untuk kita semua yang sedang berada dalam ancaman COVID-19. Dan kita berdoa juga untuk minggu-minggu prapaskah yang kita jalani ini, supaya Tuhan menguatkan kita semua sehat, bisa merayakan Paskah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami berterima kasih kepadamu atas firman yang menyapa kami pada malam ini. Terima kasih Bapa kalau kami boleh beribadah melalui ibadah keluarga online ini. Kami berterima kasih sekalipun kami capek karena pekerjaan, karena belajar, karena bekerja, tetapi Tuhan memberikan kami bisa beribadah keluarga dan mendengarkan firman. Ya Bapa, terima kasih karena firman mengajar kepada kami, berpikirlah seperti yang dipikirkan Kristus. Jangan berpikir seperti yang dipikirkan manusia. Sebab manusia memikirkan segala yang enak, segala yang menguntungkan diri, segala yang menyangkut dengan kepentingan, tetapi tidak memikirkan banyak orang. Sementara Yesus berpikir agar manusia diselamatkan. Yesus berpikir agar ia mau menderita, supaya manusia dibebaskan dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Yesus mau supaya lewat seluruh pengorbanannya, manusia dapat menjadi orang-orang yang mulia dan memiliki masa depan. Karena itu Bapa, kuatkanlah kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami tetap menyangkal diri bahwa hidup kita bukan lagi kita yang menghidupkannya, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kita. Dan supaya setiap orang dapat memikul salibnya, berjalan dengan kekuatan Tuhan. Biarlah supaya ia juga akan selalu melihat bahwa di tengah dunia ini banyak cobaan, godaan, tantangan, sehingga dia akan selalu mempersiapkan hidup imannya dengan benar, sehingga dia dapat mengikuti langkah-langkah Kristus yang membuat ia sukacita, yang membuat ia semangat dan penuh kekuatan di dalam Tuhan, menjalani kehidupan di tengah dunia ini, supaya pada akhirnya Kristus menguatkan setiap orang percaya untuk tetap taat dalam iman dan tetap setia melakukan perintah-perintahnya, supaya hidupnya menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk Indonesia yang masih dalam ancaman COVID-19. Berkatilah ya Bapa, pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, para aparat pemerintahan, mereka yang ada di pusat sampai dengan yang ada di daerah-daerah. Mereka yang terus memperjuangkan agar rakyat Indonesia menerima vaksin dan supaya rakyat Indonesia dapat berada dalam kondisi yang sehat. Ya Bapa, ingatkan kami semua supaya kami tetap mentaati protokol kesehatan sekalipun kami ada di tengah-tengah kerumunan banyak orang, di tengah-tengah kesibukan bekerja. Ingatkan kami supaya kami tetap
mentaati protokol kesehatan, sehingga kami semua akan berada dalam kondisi yang baik. Bapa di surga, Engkau berkati pemerintah yang menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah negara dan bangsa ini, supaya dijauhkan dari kekacauan, dari pemberontakan, dari segala radikalisme, sehingga hidup bangsa Indonesia selalu ada di dalam damai sejahtera. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa, Tuhan memberkati semua orang yang sedang bekerja, baik itu sebagai pegawai, baik itu sebagai wira swasta, baik itu sebagai pedagang asongan, atau mereka yang bekerja secara online. Ya Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberkati segala usaha jerih lelah manusia. Kami juga berdoa untuk mereka yang masih terbaring di rumah-rumah sakit akibat COVID. Tuhan berkati para dokter, para medis dalam menangani penyakit akibat COVID. Biarlah dengan hikmat dari Tuhan, seluruh para penanggung jawab kesehatan, mereka berada dalam kondisi yang dilindungi dari COVID-19. Dan seluruh pasien disembuhkan di dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Emi Kotera yang dalam kondisi yang lemah. Ya Bapa, Engkau mau jamah terus tubuh yang sakit. Kami tetap berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, keajaiban kuasa Tuhan yang dapat terus memberikan kesembuhan yang ajaib bagi Ibu Emi Kotera. Tuhan jamah tubuh yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam kuasa Tuhan. Tuhan berkati juga Bapak Roni Tampubolon, Tuhan berkati Bapak Yandi Suhendra, Tuhan memberkati Ibu Sulastri Yusuf, Tuhan memberkati juga Ibu Pauline Swin, Oma Yohana, Tuhan memberkati Ibu Naomi Melantunan, Bapak Charles Kurniawan, Ibu Vini Situmpul. Ya Bapa, kiranya semua mereka yang di dalam kelemahan tubuh, juga kami berdoa untuk Oma Mardiana Sipahutar, Ibu Christine Sinaga. Ya Bapa, Engkau jamah semua tubuh yang lemah. Engkau sembuhkan di dalam kuasa-Mu yang ajaib. Sehingga kekasih-kekasih kami boleh diangkat dari segala sakitnya, dibebaskan, sehingga mereka boleh berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Bapa pengasih dan penyayang, kami juga berdoa, Tuhan memberkati tim multimedia yang selalu melakukan rekaman online bagi seluruh kegiatan pelayanan. Tuhan memberkati Pak Yusak bersama dengan Gerakan Pemuda, biarlah mereka boleh selalu solid, sehati sepikir, sehingga tugas dari multimedia ini tetap berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk panitia Paskah. Tuhan memberkati dalam seluruh kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan, mulai dari minggu-minggu Prapaskah sampai dengan hari Paskah. Tuhan kuatkan mereka semua. Bapak Roli Tumanung sebagai ketua panitia bersama dengan anggota-anggota dan seluruh pelkat yang terlibat. Tuhan selalu berikan ada kerjasama yang baik. Lindungi dari COVID-19 sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bapak pengasih dan penyayang, kami mau menyerahkan seluruh jemaat yang mengikuti ibadah keluarga online. Tuhan memberkati mereka di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka tekun beribadah, supaya iman mereka dikokohkan dan mental spiritual mereka diperbaharui setiap saat. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kita semua berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Allah. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus, memberkati jemaat sekalian yang ada di rumah-rumah masing-masing, memberkati seluruh presbiter di dalam tugas tanggung jawabnya, hari ini kekal selama-lamanya. Amin.